Kemudian yang kedua pada program kurikulum seperti biasa juga menuntaskan panduan yang turunan KMA. Sebenarnya sudah di layout semuanya, hanya kami butuh dalam 3 hari ini menuntaskan telaah. Jangan sampai nanti panduan-panduan ini ada hal-hal yang kurang pas ketika sudah kita sampaikan ke madrasah tentunya. Jadi 3 hari ini mereka akan membaca ulang, memastikan sambil menunggu proses KMA lanjut. Kemudian yang ketiga, ini ada tim pengembang aplikasi di subdit kurikulum dan evaluasi. Tetapi walaupun ini yang utama Bu di Bogor ini, tentu kita akan menuntaskan PR kami di subdit kurikulum terkait dengan ijazah, dan sementara nanti Pak Zain yang akan menjelaskan dulu ke Ibu. Ada yang mau ditampilkan ya? Silakan nanti geser. Dari situ bisa HDMI-nya. Ditampilkan saja Pak J biar Ibu melihat ya. Di sini nanti Pak J akan menjelaskan dulu update terkini penerbitan ijazah dengan berbagai lika-likunya, dan nanti tentu kami tentu pasti berharap arahan karena kami ini di tim ini, di tim PDWM ini siang malam Bu, tidak mengenal hari libur, memberikan layanan. Candaan kami Bukalapak 24 jam per 7 hari begitu. Dan apa ya, ya mereka ini total Bu, totalitasnya luar biasa. Karena walau bagaimanapun tentu ini harus kita selesaikan, dan memang seperti hanya kami laporkan ke Ibu, kami memang sebenarnya target di 30 September ini bisa tuntas. Tetapi per hari ini masih di 600-an kurang lebih. Nanti Pak Zai secara detail, nanti Pak Zai jelaskan, kemudian nanti hambatannya apa, kemudian solusi apa yang mau kita ambil, yang kita butuh arahan Ibu Direktur. Dan tentu ini penting sekali buat kita semua supaya kami juga bisa fokus juga yang pendaftaran TKA, karena ini dua-duanya juga bersamaan Bu. Tapi kalau ini yang belum selesai ya bolak balik akhirnya teman-teman. Jadi itu kegiatan kami selama 3 hari ini Ibu Direktur. Selanjutnya biar Pak saya dulu sebelum nanti ke Ibu dikasih mic-nya. Biar paparan dulu, jadi kita majukan paparannya supaya Pak. Kelihatan ya? Ini layarnya apa nih? Silakan nanti Pak Zain menyampaikan. Dipersilakan, saya jangan tutup dulu ya. Kita dulu lanjut. Ya, ijazah. Kita akan fokus ijazah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur KSKK, Bapak Kasubdit, Bapak Kasubdin, dan teman-teman yang hadir di acara ini. Izin Bu, kami melaporkan terkait perkembangan ijazah untuk saat ini. Untuk ijazah yang terkendala sampai saat ini masih ada 664 lembaga dari 53.000 lebih yang sudah selesai sampai ke cetak ijazah, itu sebanyak 53.153 madrasah. Ini dari madrasahnya. Kemudian sampai hari ini karena penerbitan ijazah ada kaitannya dengan aplikasi yang ada di Pustakin, yaitu manajemen ijazah. Di sana ada proses upload SK kelulusan, dan yang sampai saat ini yang terkendala masih ada 583 madrasah yang belum mengupload SK kelulusan di manajemen ijazah. Salah satu kendalanya adalah ada siswanya yang belum masuk di manajemen ijazah,
Yang kedua, ada siswanya pernah masuk di manajemen ijazah tapi ketarik ke jenjang berikutnya. Jadi dia harus misalnya dia adalah siswa MTS, penerima ijazah di MTS, tetapi karena sekarang kan sudah pergantian tahun ajaran, dia lanjut ke SMA atau SMK. Siswa ini malah di manajemen ijazah larinya ke jenjang yang berbeda, bukan di MTS ini, dia ke SMK. Dan insya Allah tim Pusdatin besok akan datang juga, kita akan komunikasikan dengan tim Pusdatin ya besok insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi permasalahan adalah ada beberapa madrasah yang memiliki siswa belum masuk manajemen ijazah dan juga tidak memiliki rekam jejak. Karena tim Pusdatin itu hanya memasukkan data siswa ke manajemen ijazah yang memiliki rekam jejak. Jadi permasalahannya sebenarnya adalah lembaganya. Terkadang ada yang lupa kasih masuk satu siswanya atau dua siswanya, nanti mau terima ijazah Bu baru dimasukkan ke ini, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga beberapa yang sampai saat ini yang saya dapat itu adalah permasalahan di kepala madrasah. Jadi madrasah ini waktu tahun ajaran 2004-2005 madrasahnya tidak pernah memilih kepala sekolah di aplikasi EMIS. Jadi tidak ada data kepala sekolah yang mengalir ke manajemen ijazah. Karena kelalaian mungkin dari operatornya tidak melakukan pemilihan atau penetapan siapa kepala madrasahnya. Salah satu penyebabnya juga kemarin ada perubahan pola baru di aplikasi EMIS untuk penetapan kepala sekolah itu berubah polanya, pindah menu. Jadi ada yang pusing ini untuk masukkan kepala sekolah gimana? Ada juga yang kepala sekolah lamanya yang tetap tidak bisa diganti, padahal sudah ada kepala sekolah baru. Tapi untuk yang kepala madrasah ini juga kami akan arahkan madrasahnya untuk membatalkan kepala madrasah dulu, baru pilih ulang kepala madrasah agar ada riwayat terjadi dua riwayat kepala madrasah diintegrasi, dan salah satu dari riwayat itu akan kita bawa ke 2002 tahun ajaran 2024-2025. Karena di 2024-2025 tidak ada rekam jejak kepala madrasahnya. Ada juga yang terkendala kepala madrasahnya tidak bisa di perval PTK, akhirnya terhambat. Kemudian untuk saat ini juga masih ada yang sudah DNT tapi belum mengajukan nomor seri. Tadi waktu siang saya cek itu ada 20-an, sekarang naik lagi jadi 46 karena ada aliran DNT baru. Ini sekarang ada 46 yang belum mengajukan nomor seri tetapi sudah terbit DNT-nya di manajemen ijazah. Oh, sudah terbit ya? Ya, sudah terbit. Ini ada tambahan. Kalau bertambah di sini artinya kan kita bisa ngepus ke madrasahnya untuk mempercepat pengajuannya. Adapun beberapa yang terkendala di sini adalah ada permasalahan kurikulum. Jadi ada madrasah yang salah pilih kurikulum. Harusnya tahun ini siswanya masih ke-13, tapi di EMIS dia pilih kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka, seperti itu. Akhirnya solusinya adalah perbaikan data di EMIS untuk disinkron ulang ke PDUM agar kurikulumnya sesuai, seperti itu. Dan itu prosesnya di EMIS dan tindak lanjutnya di PDUM itu ada di akun lembaganya, seperti itu. Untuk terkait ijazah mungkin itu yang bisa saya laporkan Pak. Itu yang tadi kita diskusi Mas J. Apa yang mau kita lakukan kalau kita mau cepat selesai? Oh iya. Ini juga saya melihat data ini hanya satu siswa berdampak pada ada lebih 200. Ada satu madrasah di kayak di NTB itu Bu, kayaknya 300 siswanya.
Tapi gara-gara beberapa siswa tidak masuk di manajemen ijazah, ini menyebabkan madrasah ini belum mengajukan nomor seri. Nah, saya berpikir untuk solusi cepatnya adalah yang bermasalah ini ditinggal dulu daripada kita menunggu yang 3 ini selesai, mengabaikan yang menyebabkan yang 300 juga ikut terdampak. Solusinya adalah kita bypass yang bermasalah, kita tinggalkan yang bermasalah dulu. Yang penting bisa selesaikan datanya di manajemen ijazah, bisa upload SK kelulusan, meskipun yang tidak terdata di sana itu belum masuk ya. Kemudian bisa lanjut ke SPTJM dan terbit DND-nya. Kemudian siswa yang belum masuk ke manajemen ini diproses di belakang, menyusul seperti itu. Tapi ini kita butuh izin ya untuk membuka akses aplikasi seperti itu, karena takutnya kalau kita mau proses dengan ini harus ada keputusan dari pimpinan membolehkan. Kalau dibolehkan kita akan eksekusi seperti itu. Di aplikasinya itu di PDUM Bu, karena cetak ijazah untuk madrasah itu di PDUM. Jadi yang bermasalah tidak masuk ke manajemen, kita tinggalkan pengiriman data kelulusannya, tetap bisa mengirim ke manajemen. Yang di SK-kan di manajemen itu yang hanya yang ada di manajemen. Yang belum masuk itu kita proses menyusul. Itu yang kita rencanakan Bu. Tinggal izin. PDUM-nya di kita Bu. Tapi di manajemen. Di manajemen nanti kita komunikasikan lagi dengan tim Pustatim besok, apakah bisa seperti itu tanpa pembatalan DMT dan SPTJM seperti itu. Dua kali nanti. Resikonya bisa perpanjang. Sebenarnya resikonya tidak terlalu urgent selama ada persetujuan dari pihak Pustatim juga. Karena kan artinya data tambahannya nanti ini mereka akan terima datanya atau tidak untuk dialirkan ke pihak Pustatim. Kalau Pustatim tidak terima, tidak bersedia, kita tetap pada yang proses yang sekarang Bu, menunggu aliran datanya. Kan memang yang mungkin yang resiko itu kan yang kita maksud adalah kalau sekarang kita lakukan bypass, kan ada 1 atau 2 siswa yang tidak ada. Ketika kita akan susulkan, persoalannya nanti adalah kita akan mengulang SK lagi tidak, karena kan jumlah siswa berubah. Kalau mengulang SK itu tergantung orang Pustatimnya Pak. Itu Apakah harus? Itu menurut saya kan itu. Iya. Apakah tetap harus mengulang seperti awal, Iya. SK, SPTJM ulang Iya. karena berubahnya jumlah kan? Iya. Karena hari ini kita putuskan harusnya 100 yang kita eksekusi 99 kan Iya, iya. maksudnya. Nah, Artinya ada 1 orang nanti tidak belum masuk di manajemen ya. ya. Akan disusulkan apa dibolehkan atau prosedurnya bagaimana, itu yang akan kita selesaikan dengan tim Pustatim dulu buat kesepakatan besok. Gitu ya, cukup ya? Iya Pak. Ya. opsi lain ada. Opsi lain ya kita mungkin bisa percepat untuk cetak ijazah Bu ya. Ya. Tapi kita mengabaikan yang Manajemen. maksudnya bukan kita mengabaikan manajemen, tetap mengalir data ke manajemen, cuman yang tertinggal ini kita proses di PDUM saja, tidak mengalir ke manajemen. Tapi itu butuh penguatan ke kita, ke tim untuk eksekusi. Opsi pertama tadi tetap ke manajemen, Iya. hanya tinggal sebagian. Ya, Opsi kedua tidak dikirim ke manajemen. tidak dikirim semua Bu, hanya yang bermasalah yang tidak dikirim. Tetap ada pengiriman data yang ke manajemen, tetapi yang kayak tadi tersisa 1 ini tidak dikirim. Tapi kita selesaikan di PDUM. Tapi kita selesaikan di PDUM, dan itu bisa menerima ijazah. Cuma masalahnya Bu, ketika dicek ijazahnya di manajemen ijazah tidak muncul. Tetapi kalau dicek ijazahnya di kita scan ijazahnya tetap valid berdasarkan PDUM. Risikonya apa? Kalau yang kedua. Ketika tim orang dinas yang memverifikasi, ya data ijazahnya tidak ditemukan di sana. Kalau dia lanjutnya ke sekolah. Tapi setelah itu
penilaiannya ada di persetujuan tim Pusdatin. Tetap ke Pusdatinya. Gitu ya. Baik, makasih Pak Zai. Ya izin Bu Direktur, memang ya ini kan tahun pertama Bu Dir ya menggunakan satu data ini kan Permendikbud nomor 58 kalau tidak salah tahun 2024 ini terkait dengan ijazah. Ini memang apa namanya ini baru mulai tahun ini. Jadi memang kita sudah memperkirakan sebenarnya problemnya bakal panjang. Ya. Urusan ijazah ini bakal panjang karena memang ini tahun pertama. Ditambah ya tadi lagi-lagi data emis kita memang tidak kuat. Tidak kuat itu karena bicara residu. Residu itu case-nya cuma dua, NIK sama NSN. Gitu. Itu pulang-balik ke situ gitu ya. Kalau kepala madrasah masih inilah Pak, tapi ini NIK, NSN gitu. Nah, ini yang PR di emis itu di situ. Itu kalau dilihat di emis residunya numpuk Bu, gitu ya. Ini problem kita di situ memang. Dan kita juga kan selama ini juga walaupun hanya PDUM Bu, kita ngambil data itu by emis. Jadi kami madrasah itu tidak input data ke PDUM. Itu sehingga apa adanya. Hanya PDUM ini kalau hanya ke PDUM Bu, itu tidak akan ketemu residu tidak ada tapi tidak akan terdeteksi. Kalau sekarang karena data tunggal bergabung dengan siswa sekolah Bu, ketemu Bu. Ketika ganda ternyata NSN-nya yang satu atas nama Abdul Basit di madrasah, nah berikutnya punya orang lain juga Bu di sekolah gitu. Nah ini ketemu Bu ketika satu data. Diuntungkan sebenarnya hari ini sehingga data itu clear Bu, and clean hari ini. Dan madrasah sekarang ini sudah lumayan lah sebenarnya mereka bekerja keras Bu, memastikan data itu tuntas. Gitu. Jadi memang cukup menurut saya positif sih sebenarnya. Hanya memang tadi lagi yang tertunda ini menjadi tantangan bagi kami karena tadi posisi hari ini belum dicetak ijazah, di sisi lain mereka sudah melanjutkan sekolah. Itu PR kami Bu. Makanya tadi kenapa ada cerita tiba-tiba sudah diambil datanya oleh sekolah ya karena mereka sudah pindah dan Dapori sudah narik gitu. Kemarin saya menuliskan case yang DKI gitu ya. Tidak bisa cetak ijazah, ya Dapori sudah tertarik duluan gitu. Nah, ini problem kami di manajemen ijazah. Sebenarnya Pusdatin ini ketiga kalinya kami undang Bu. Jadi ketika di Bekasi, di Palembang kami undang. Hanya juga sama Bu, sekolah juga kan belum selesai. Jadi selalu bentrok terus. Karena mereka juga belum selesai sama Bu sebenarnya. Belum selesai mereka juga masih ada yang harus selesaikan. Nah, insya Allah sih kemarin confirm semalam saya sudah WA, besok siang mereka akan ke sini gitu ya. Nah itu Bu yang terkait ijazah. Nah saya sih ingin itu ijazah tuntas Bu di sini. Kemudian yang TKA nanti kami sambil juga diskusi dengan tim pengembang. Saya juga tadi sudah lapor ke Ibu data madrasah yang negeri saja masih banyak yang belum clear untuk pendaftaran TKA gitu ya. Sementara kalau ngitung juga totally yang 10 ribuan sekian madrasah yang harusnya ikut TKA kan posisi hari ini itu baru 40 sekian persen gitu yang sudah mengalir datanya di TKA gitu ya. Saya kemarin sempat komunikasi dengan teman Pusmedik, saya telepon beberapa hal, tapi ya tadi lagi bolak-baliknya kan kayak ini sih. Kami tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya karena yang menunggu saja. Tapi ya tadi ini kan berbatas waktu sampai tanggal 5 Oktober Bu. Nah, TKA makanya kami ini di tim coba berupaya Bu minggu ini memastikan seperti apa supaya bisa tuntas semuanya. Tetapi nanti mungkin kami juga mohon Ibu ke Kepala Beskap, umpamanya paling umumnya kalau kami mentok Ibu minta diperpanjang Bu, gitu ya. Karena kan pelaksanaan TK-nya di awal November. Tapi Ibu harus telepon Kepala Beskap ini, ya. Tapi tentu kami juga memikirkan tadi solusi tadi, jadi kami harus ngapain gitu ya. Terkait dengan TKA, ya memang kan apa ya? Ya kan kata Ibu, ini yang harus dicarikan solusi Bu. Kalau ngobrol terus rapat terus nggak ketemu Bu gitu ya. Jadi memang kadang rapat nah ini insya Allah sih Bu teman-teman kami prinsipnya standby. Jadi memang di sini kami undang semuanya mau kerja Bu. Jadi memang mereka harus sudah bisa memulai tapi lagi-lagi tadi
tentu juga tidak sederhana Bu. Jadi hari ini diproses belum tentu langsung berubah Bu, sistem, karena tadi aliran datanya bukan kita, ya. Ketika kita urai masalahnya, tapi tetap alirannya cukup panjang karena harus ke verbal PD-nya, ke integrasi gitu ya. Bahkan tadi kami dapat informasi teman-teman kan server ini terakhir juga larinya ke Kominfo ternyata. Saya diskusi sama teman-teman gitu ya. Ke Kominfo. Nah tadi diskusi ada VPN namanya juga ya tadi itu lainnya. Memang agak lumayan rumit sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan ada solusi. Saya kira itu Bu laporan dari kami terkait dengan beberapa kegiatan kami di studi kurikulum, dan memang mohon izin teman-teman tim pengembang aplikasi ini kan dari mana-mana Bu, gitu ya. Ini bukan yang di Jakarta ini, jadi dari mana-mana, tapi insya Allah yang mereka punya komitmen Mbak Bu untuk mendukung Makassar. Saya kira itu, dan mohon berkenan Bu Direktur memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Sudri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan oleh Direktur SKK Madrasah kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah SAG MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima Pak Asudin, Pak Asudin, Bapak Ibu peserta review pedoman pembelajaran. Ada kepala madrasah, ada guru ya. Yang pertama, suara saya jelas nggak sih? Suaranya Pak Sudin nggak pakai mic ya. Saya lanjut. Kedengar tapi yang di belakangnya. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita bisa melaksanakan kegiatan. Kayaknya polanya di Burat ini satu kegiatan, di dalamnya ada beberapa tim dan ada beberapa pekerja. Bagus menurut saya, ini adalah satu langkah. Pekerjaan kita banyak dan ini akan berlangsung secara efektif dan efisien. Hanya memang kegiatannya tidak ada yang formal, jadinya yang formalnya hanya pembukaan sampai proses kemudian penutupan, nggak ada yang formal, tapi yang penting hasil kerjanya ada. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa hal ya. Saya sebelum bicara yang lain tadi ada terkait dengan kisi-kisi assessment 2026. Saya kira itu silakan saja. Yang bagus antisipasi karena sebelum tahun 2026 ya sudah siap. Jadi kerja kita tuh memang harus antisipatif. Jangan sudah ada masalah baru kita ini gimana nih nyari solusinya, ini kejadian ijazah ya. Kemudian yang kedua kurikulum ya. Kemarin Rifki ya nanya ke saya, Bu gimana buku saku itu ya, karena sudah uji keterbacaan ya, dilanjutkan aja saja. Kemudian nah ini agak krusial, ini masalah ijazah dan TKA. Kita ini kan sebenarnya era teknologi. Tujuan kita menggunakan teknologi itu supaya kerja kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ringan. Ya, tapi ternyata kita belum siap. Sistem kita belum siap, dan sampai ke personnya juga, sampai ke madrasah juga belum siap.
Saya menangkap di sini ya. Kalau kita bicara data residu, ini jumlah madrasah aliyah kita berapa? 10.000. Berarti ini 50%, karena 5.520. Kalau data negeri 350. Panitia juga masih ada. Ini saya contohkan, ini terkait data residu. Data residu itu sumber masalahnya dari mana? Kita boleh ngomong nih, emis. Tetapi sumber data itu dari mana? Salah satunya adalah karena ketidakdisiplinan kita dalam menginput data. Dan sangat jauh dibandingkan dengan tetangga sebelah. Ini yang kemarin rame itu SMA 5 Bengkulu. Saya temukan SMA 5 Bengkulu itu kenapa? Siswanya udah sekolah 1 bulan, tapi ternyata ada berapa orang ya? 27 orang nggak salah ya? 74. Itu dikeluarkan dengan alasan mereka tidak masuk dalam Dapodik. Mereka sangat disiplin. Penyebabnya apa? Karena ada oknum operator yang mencoba memasukkan, padahal sebenarnya nggak bisa karena itu kepala madrasah, kepala sekolahnya sudah membatasi. Per rombel itu hanya 36 orang, tidak boleh lebih dari itu. Sementara oknum operator ini memasukkan lebih dari 40 bahkan. Sehingga terjadi diakumulasi sekitar 27 siswa itu tidak bisa masuk ke Dapodik. Itu siswa baru. Kalau SMA berarti masuk di kelas 10. Nah, kita ini bicaranya bukan di siswa baru. Ini belum kita bicara siswa baru, karena sebenarnya antisipasi harusnya di siswa baru yang baru masuk. Apalagi pada jenjang MI. Ya, jadi ini persoalan kita memang sangat rumit, terutama dari sisi madrasah kita yang tidak disiplin. Nanti saya minta masukannya dari pengalaman Bapak Ibu sebagai kepala madrasah atau sebagai guru atau pengawas. Apa yang bisa kita lakukan dalam mendisiplinkan madrasah untuk menginput data siswa, bukan hanya data siswa, tapi ternyata juga data kepala madrasah, semua data. Jadi inputnya tepat waktu. Kalau bicara siswa berarti di awal ketika siswa masuk. Kalau MI berarti kelas 1, kalau MTS berarti kelas 7, aliyah berarti di kelas 10. Paling lambat misalnya 1 bulan sudah selesai. Atau kalau bisa kita geser 2 bulan tolerir itu, tapi jangan lebih dari itu. Kalau kita bicara sekarang di September ini 2 bulan. Ya, ini kita belum bicara siswa baru, tapi saya mengatakan ini persoalan awalnya adalah pada data siswa di awal ketika mereka masuk itu belum selesai, sehingga ujung-ujungnya ketika soal ijazah baru kita mau tuntaskan. Muncullah tadi nggak ada riwayat sekolahnya di madrasah, tiba-tiba ikut ujian dan mau bikin ijazah. Ini udah jelas-jelas ini melanggar regulasi. Nggak bisa, nggak pernah sekolah di madrasah kok dapat ijazah madrasah. Ya. Nah, coba tolong beri masukan kepada kami apa yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan madrasah kita agar menyelesaikan atau melengkapi data, semua data. Kalau siswa berarti ketika mereka masuk, kalau data kepala madrasah berarti ketika ada penggantian kepala madrasah itu harus segera dimasukkan. Belum lagi data yang lain, data sarpras misalnya. Ini yang bikin masalah ini sebenarnya karena datanya itu di emis itu nggak lengkap.
kita dapat kuota 2.120 untuk PHPC, ya. Kita daftarkan 2.120 berdasarkan data EMIS. Yang di situ kondisinya rusak, sedang, dan berat. Ternyata ketika diverval oleh PU itu hampir 700 dari 2.120 itu tidak valid. Tidak validnya apa? Ada 3 hal yang menjadi catatan. Yang pertama, itu ternyata data kondisi sarprasnya tidak sesuai data di EMIS dengan real di lapangan. Di EMIS-nya rusak, sedang, dan berat, tapi di lapangannya tidak. Sebaliknya, banyak madrasah kita di EMIS-nya sangat baik sarprasnya, tapi di lapangannya tidak baik. Nah, belum lagi terkait dengan jumlah siswa. Ada madrasah yang jumlah siswanya kurang dari 60 orang. Kalau MI berarti satu kelas itu setiap jenjang rata-rata 10 orang. Kalau itu nggak tercapai juga tidak bisa masuk program PHPC. Belum lagi soal sertifikat. Nah, itu bagian dari kedisiplinan madrasah terkait dengan soal administrasi, soal manajemen, kemudian terkait dengan data di EMIS-nya. Kalau nanti beri masukan kepada saya, Bapak Ibu yang ada yang kakek nggak sih? Ada. Nanti sampaikan lewat Pak Kasudin, nanti saya tanya ke Pak Kasudin masukannya seperti apa untuk mendisiplinkan madrasah dalam soal memvalidkan data. Kemudian soal data residu. Ini pokok masalahnya ada di EMIS terkait NIK, NISR. Sebentar lagi saya mengeluarkan edaran terkait dengan NISR. Saya ingin memastikan semua siswa baru baik di MDN, TS, alias sekarang kita beri deadline harus NISR-nya sudah masuk di EMIS. Kita tidak akan berkonsekuensi kepada BOS tahun depan. Memang kayaknya harus tegas-tegasan begitu ya. Nanti juga kalau memang Bapak Ibu ada ide lain gimana caranya supaya NIK dan NISR datanya di EMIS itu sudah betul, nggak ada data residu, nggak ada data ganda dan lain-lain. Kemudian, nah ini tadi Pak Kasudin juga betul, di satu sisi ada madrasah yang tidak disiplin untuk data. EMIS yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh sakitnya, ada sudah dibawa ke dokter yang paling canggih ya. Dan mahal sekali dokternya itu, World Bank ya. Sampai sekarang juga belum pulih. Ada satu hal yang itu juga menurut saya di kesalahan kita. Kita sudah tahu ini akan terjadi, tapi kita tidak melakukan antisipasi. Udahlah, itu sudah berlalu. Sekarang mungkin solusinya apa yang akan kita lakukan? Tadi tawarannya terkait ijazah. Ini kan saya tanya, ini penyelesaiannya satu persatu ya madrasahnya, atau bisa di sistem sekaligus? Untuk penyelesaian Bu, kita bisa siapkan di sistem kalau sudah ada arahan. Kalau mau diproses satu-satu juga di tim kami bisa untuk eksekusi bisa Bu. Tapi kalau arahannya untuk tetap madrasah yang proses, kita akan juga kita mengikuti arahan prosesnya akan dilakukan di madrasah atau by tim. Masalahnya ini kan apakah madrasah yang bermasalah itu sudah melaporkan semua? Karena kan sebenarnya ini yang saya sampaikan Pak Kasudi, ini Sumsel ya, Sumatera Selatan kebetulan.
satu dari Kabupaten Muara Enim. Karena itu kepala madrasahnya, gurunya ya, guru operatornya itu mahasiswa saya. Nah, baru kemarin kepala madrasahnya itu masih saudara saya. Selama ini udah mau menghubungi katanya agak segan, takut mengganggu, baru terhubung kemarin. Nah, itu kan yang apa? Yang mereka melapor. Yang nggak melapor, gimana langkahnya? Terlihat di sistem. Datanya tergambar di kita Bu. Tadi yang bermasalah itu saya warnai warna merah karena datanya tidak ini. Untuk eksekusinya mungkin kita berjenjang ke bawah, dari atas berjenjang ke bawah. Dari tim yang di pengelola PDUM itu kan akan mengarahkan ke HD provinsi ke HD Kapko untuk ke madrasahnya. Kita tetap berjenjang seperti itu Bu. Berapa hari biasanya kalau diproses? Berarti kan pertama dari tim berapa aja ini mengecek madrasah mana yang bermasalah gitu kan. Kemudian dikoordinasikan dengan Tanwil, kemudian kabupaten kota sampai ke madrasah. Kalau dilihat dari jumlah yang bermasalahnya ini berapa totalnya? Tadi yang belum SK itu ada 582, yang belum DT itu masih lebih 600. 664 ya? Iya. Dari 53.000 ada. Oh, yang sudah selesai Bu 53.100 sekian. Yang tersisa itu tadi yang Kira-kira butuh waktu berapa lama ini menyelesaikan 664 dan 583? kalau eksekusinya kita langsung di madrasah Bu, kita tinggal beri informasi. Artinya itu bisa lebih cepat. Artinya kita buka akses ke madrasah untuk memproses proses kelulusan tanpa cross check lagi ke Pusdatin, tapi datanya nanti yang bermasalah ini tidak mengalir ke Pusdatin. Artinya akan diproses belakangan. Langsung ke PDUM. Di PDUM Bu, iya. Supaya yang siswa-siswa yang tidak bermasalah ini tidak terdampak oleh permasalahan oleh satu siswa seperti itu. Kalau di sistem di manajemen ijazah itu sudah dibuat sistem harus lengkap dulu ya. Iya Bu, itu harus valid Bu. Kalau lengkap, kalau tidak lengkap berarti tidak bisa diproses. Iya. Nah sekarang kondisinya kita mau menyelamatkan yang tidak bermasalah dulu. Iya Bu. Kenapa nggak diselesaikan yang bermasalah ini dulu? Yang bermasalah itu tadi yang sekarang berjalan Bu. Cuman ada beberapa madrasah itu yang memang yang saya bilang tadi agak susah Bu, karena memang tidak ada riwayatnya. Yang tidak ada riwayatnya. Iya. Karena kemarin waktu kita Zoom dengan timnya Pusdatin itu di cross check datanya ada lebih 1.000 yang belum dialirkan, tetapi setelah difilter yang dari madrasah kan itu campur dengan data yang dari kontren ya. Yang dari madrasah itu yang data validnya hanya 240 sekian, dan itu sudah masuk ke manajemen ijazah. Tapi setelah proses aliran ini masih ada ternyata yang belum masuk juga. Artinya yang belum masuk ini tidak ada riwayatnya sama sekali. Tapi itu kan yang belum masuk, ada yang karena tidak ada riwayatnya, tapi kan ada juga yang karena persoalan lain. Iya Bu, ada yang masuk Bu masih tertahan juga gara-gara validasi. Jadi untuk data di manajemen itu Enggak, tadi itu kepencet kayaknya. yang cek satu yang di data manajemen ijazah itu ada pengecekan data ganda. Jadi apakah datanya ini list nasionalnya ganda dengan madrasah lain atau siswa lain itu dicek. Kemudian yang kedua, apakah data siswa ini sinkron dengan Dukcapil
Itu untuk validasinya Bu. Yang ketiga adalah apakah siswa ini punya rekan didik. Tapi data siswa ini juga jadi kendala, tapi data siswa ini sudah masuk di manajemen, cuman nunggu kevalidannya. Oke. Ya, maksud saya begini, artinya ada 2 kali pekerjaan kita. Yang pertama menyelamatkan yang tidak bermasalah untuk dibypasskan ke PDUR. Tapi tentu dengan izin dari Pusdatin. Kita akan komunikasi dulu. Oke. Kemudian yang kedua, setelah ini selesai, yang berikutnya yang bermasalah juga harus diselesaikan. Ya. Ini butuh waktu berapa lama? Yang bermasalah dan bisa dibuktikan dengan mungkin masyarakat Bu ya. Tadi ya. Iya. Karena jangan sampai juga ada yang memanfaatkan untuk yang siswa otomatis langsung tingkat akhir Bu. Takutnya ada yang memanfaatkan kondisi itu ya. Oke. Jadi harus mungkin kedepannya kalau persyaratannya kita harus lengkapi rapornya pengalaman madrasah yang 3 tahun atau bagaimana, itu yang seperti itu kita akan perjuangkan bisa masuk di Pusdatin. Ini ada 2 tahap pekerjaan. Ya. Selesaikan dulu yang aman diselesaikan, yang belum aman tapi memenuhi syarat ya. akan kita selesaikan kemudian. Kemudian antisipasi untuk tahun yang akan datang supaya yang tiba-tiba muncul tanpa riwayat ini tidak terjadi lagi. Coba nanti 3 hal itu ya. Mungkin nggak diselesaikan dalam waktu 3 hari ini. Kalau bypass semua ya. Yang sudah aman datanya Bu mungkin bisa diproses cepat, tapi yang tadi yang terkendala tadi itu mungkin berproses Bu. Kita tidak tahu apakah berprosesnya karena kita kan 2 lembaga Bu ya. Dengan Pusdatin dengan data yang ada di kita akan diproses dulu. Tapi kalau yang misalnya kita dapat izin untuk mempercepat yang tidak bermasalah ini, itu kita proses mungkin kita usahakan kurang dari seminggu Bu. Ya, cuma saya khawatir begini, ketika kita sudah memproses yang tidak bermasalah, yang bermasalah tapi sebenarnya tidak ada kesalahan, riwayatnya ada, ini ya bisa rame sama. Yang kedua, di proses berikutnya tidak bisa diakomodir oleh Pusdatin, dianggap madrasah ini sudah selesai. Coba ini diantisipasi. Ya, kalau memang ternyata nggak bisa, besok dikomunikasikan betul dan Pusdatin. Oh, iya. Kalau memang harus diselesaikan dulu, ya terpaksa memang harus diselesaikan dulu gitu. Mungkin untuk besok Bu, karena kebetulan tim Pusdatinnya datang, kita akan komunikasikan bagaimana alur untuk yang menyusul. Ya, oke. Kalau memang prosesnya ada bisa, maksudnya untuk yang bermasalah ini kita selesaikan dulu di belakang. Adakah prosedur yang bisa dilakukan dengan tim Pusdatin atau bagaimana? Okay. Apakah tim Pusdatin hanya akan menerima aliran nomor seri langsung tanpa ada korelasi lagi, atau bagaimana? Itu nanti dikomunikasikan dengan tim dari Pusdatin Bu. Ya, jadi kalau dari saya di catatannya ya, karena ini terkait lembaga lain, bukan punya Kementerian Agama, jadi tolong ini dibicarakan dengan benar. Jangan sampai ini ada masalah lagi di kemudian hari. Kalau bisa kita menyelesaikan masalah tanpa masalah baru. Tapi nggak ngajak masuk ke penggadaian. Penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Tambah masalah. Menyelesaikan masalah tambah masalah. Kalau dari saya itu perlu dipertimbangkan hal-hal itu. Jadi jangan sampai ada masalah lagi di kemudian hari, baik karena kebijakan kita tadi membypasskan yang tidak bermasalah, lalu akan berdampak pada yang bermasalah sehingga tidak bisa diproses, dan sampai itu terjadi ya. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan Pusdatin, jika mungkin ya segera diselesaikan, karena ini kan tadi kan ada kasus datanya sudah tidak ada lagi di MTS, di manajemen ijazah itu, karena
siswanya sudah melanjutkan ke SMA. Ini masalah. Ini juga harus dibicarakan dengan Pusdatin seperti apa. Ya, setidaknya ini dari pengalaman ini menjadi pembelajaran buat kita. Dengan sistem yang baru pasti akan ada masalah. Tapi tentunya ke depan kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi ya. Kalau sekarang sudah langkah-langkah mitigasi. Nah, jadi risiko-risiko itu dipelajari dan kita harus mencari risiko yang terkecil. Kalau risikonya pekerjaan kita yang bertambah itu nggak masalah, ya kan? Tapi kalau risikonya siswa yang dikorbankan itu jangan. Lebih baik kita memperlambat sedikit tapi semuanya aman daripada kita mau cepat tapi ada yang tidak aman. Jadi bisa saja kerja kita jadi double atau triple ya, atau bisa saja jadi pekerjaan kita lebih lama yang tadi bukan 24 jam per hari kali 7 hari ya, ternyata 25 jam per hari ya. Jam tambahan. Ya, apapun itu saya mengapresiasi dan berterima kasih pada Pak Z dan tim yang sudah berupaya seoptimal mungkin. Saya minta tolong ini segera dicarikan solusinya. Karena yang di depan mata setelah ini PKA. Ini sama-sama krusial. Sama-sama krusial. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan batasan waktu. Kalau di tanggal 30 September, nah ini bagus. Tadi kok nggak bisa ya? Kalau di tanggal 30 September ternyata emis masih belum baik-baik saja, apa langkah antisipasinya? Saya belum dengar ini. Ya, siapa? Yang mau ngomong siapa? Pak Suji, ingat nggak? Pak Suji. Kasih mic-nya Pak Suji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Direktur. Kembali lagi sesuai dengan info dari Pak Kasbis bahwa sebenarnya PK itu tergantung dari server EMI sendiri. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena aliran ke verbal PD itu ke server TK itu tetap dari server. Ya, jadi seluruh aliran data ke server verbal PD yang akhirnya jadi basis data untuk ke PKA itu dari EMIS. Bisa bypass juga? Nggak bisa, kalau itu nggak bisa. Kita nggak bisa punya otoritas di situ, Bu. Server EMIS itu maksudnya posisi server EMIS itu terbatas atau gimana sehingga bermasalah? Ya, jadi untuk aliran data dari EMIS ke PKA atau ke ProPD itu kita punya yang namanya server integrasi, server yang di tengah-tengah. Ya, di situ kita punya atau di kedua server itu punya yang namanya VPN atau sekuritas. Nah, satu sama lain itu punya komunikasi. Jadi bisa jadi bermasalah di situ. Kita juga di tim juga kita tidak tahu karena itu otoritas dari tim EMIS dan tim Pusdatin itu sendiri. Gitu. Pusdatin yang maksud itu Pusdatin Kemendikbud. Iya. Itu nggak bisa bypass langsung ke Pusdatin ya? Karena kemarin yang soal PPG saat rapim saya dengar itu Direktur GPK dan Direktur PAI minta EMIS supaya data guru itu bisa di-bypasskan ke Pusdatin, dan itu bisa? Iya, kalau saat ini Bu, kita punya grup asesmen, jadi saat itu masih by request Bu. Jadi ada siswa yang belum masuk di TK atau madrasah yang belum masuk di TK itu by request. Satu-satu madrasah. Satu-satu diselesaikan. Iya.
Nah, kita tadi sesuai laporan tadi bahwa ada sekitar 5.520 madrasah yang belum masuk. Berarti itu bisa diselesaikan walaupun harus dikerjakan satu persatu. Iya, yang mengerjakan juga dari tim emis itu sendiri. Ya, tolong beri masukan ke saya seperti apa supaya kita bisa mempush emisi ini. Kalau kami nggak punya otoritas Bu di situ. Iya, otoritasnya di saya, tapi maksudnya Iya. apakah kita ada pertemuan khusus dengan emis atau seperti apa? Iya, gimana ya? Ini kan banyak sekali nih, 5.520. Yang negeri 350. Ini coba siapa tahu punya masukan. Untuk permasalahan awal kemarin kalau saya perhatikan Bu ya, ketika pergantian semester permasalahan awal itu ada pada sistem emis yang melambat kemarin dan sempat maintenance 2 kali pada saat tim Pusdatin Kemdikbud akan menarik data. Itu 2 kali proses maintenance. Artinya kedepannya harapan kita itu adalah sistem emis ini mempunyai sistem server yang lebih kuat, yang lebih besar, yang mampu melayani seluruh pengguna emis di madrasah seperti itu Bu. Karena sebenarnya saya juga dulu operator ya Bu, dulu operator di madrasah. Ketika orang lagi semangatnya mengerjakan data, tapi langsung dihadapkan dengan aplikasi yang bermasalah, apakah down atau bagaimana, itu kan hilang semangatnya operator Bu. Seperti itu. Jadi kalau bisa kedepannya emis ini mempunyai sistem yang, kalau analisa saya adalah permasalahan adalah di database-nya yang melambat. Servernya yang server terbatas. database. Berarti solusinya nambah server. Kalau bisa di servernya diperkuat. Maksudnya apakah mungkin orang emis ini tahu kebutuhannya, spesifikasinya seperti apa, lebih besar atau bagaimana, itu orang emis pasti saya yakin lebih tahu untuk kapasitas kebutuhannya mereka. Itu solusi jangka panjang. Iya. Jangka pendeknya ini hanya manual itu satu persatu diselesaikan. Mungkin kalau saya adalah duduk bareng tim Pusdatin dan tim emis ya untuk menyelesaikan yang karena statusnya by request ini harus FGD aja. FGD, Pusdatin dan emis kita dudukkan bersama. Nah, nanti kita paling iya kita lihat Kalau tidak bisa kita selesai. Karena bukan cuma TK, besok ya, saya ke sini. Oke. Sementara solusinya itu ya untuk TKA. Oke. Oke, saya kira makasih ya Pak Zaid dan teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya kira itu mungkin beberapa, memang kita ini apa ya, saya juga terkaget-kaget ya, ternyata madrasah kita ini memang persoalan data ini kan sangat tidak disiplin, Mungkin memang selama ini ya karena kita ini satu sisi keunggulan, di satu sisi juga kelemahan. Keunggulan kita itu madrasah itu kan memang lahir dari masyarakat, ya kan? Jadi memang masyarakat punya sense of belonging yang tinggi terhadap madrasah. Tapi di sisi lain dengan sistem begitu, ini madrasah merasa
nggak terlalu terikat dengan aturan-aturan di pusat, apalagi sebagian besar madrasah kita adalah swasta. Nah ini tantangan untuk kita dan Bapak Ibu, jika ada masukan-masukan untuk saya dari pengalaman Bapak Ibu ya silakan disampaikan. Punya nomor saya nggak? Boleh dicatat nomor saya kalau ingin memberikan masukan. 0818 273 164. Kalau slow respon dimaklumi ya, tapi insya Allah biasanya saya balas ya, apalagi masukan dari Bapak Ibu sangat kita butuhkan untuk ke depan. Harapan kita manajemen data di madrasah ini semakin baik dari pusat, dari Kanwil, kabupaten, kota, ya itu semuanya bisa baik, bahkan juga di level madrasah. Semua akan kita perbaiki dan harapan kita tentu tahun depan tidak akan terjadi masalah-masalah lagi sekitar data ini. Saya kira mungkin itu saya mengapresiasi kegiatan ini di Subdit Kurikulum dan Evaluasi dan juga Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada kegiatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan review pedoman pembelajaran saya nyatakan secara resmi dibuka. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kehilafan. Allahumma fiq lakamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas sambutan, arahan, dan yang telah berkenan untuk membuka acara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara review pedoman pembelajaran pada Madrasah Angkatan Kedua akan kita mulai hari ini dan 2 hari ke depan. Semoga tujuan diselenggarakannya acara pada hari ini dapat tercapai dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jaman Huri MAG dari Man 1 Jember. Kami persilakan. Marilah kita tundukkan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rahmat, ampunan, dan petunjuk untuk menyelesaikan semua permasalahan dan untuk mengantarkan madrasah menjadi madrasah dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghfartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Dengan telah dibaca doa, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, mungkin dimohon untuk foto bersama. Foto bersama. Semuanya maju ke depan Bapak Ibu. Ada info sedikit kepada Bapak Ibu, dimohon untuk menyerahkan berkas administrasi di meja registrasi depan. Nanti sesudah acara. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Satu kali, ada yang lupa ya? Saya sebagian di belakang. Ada yang duduk sini. Siapa yang mau duduk? Ya, aman. Berdiri aja, berdiri saja. Gak apa-apa. Kelihatan kok. Ayo, yang lain naik. Sisanya, ayo, miring. Yang penting wajah. Apa isi bu? Jangan kosongin. Yang penting wajah. Wajah bil ladzi. Ci pakai HP sih. Bisa nggak seimbang? Oh, nggak seimbang. Oke. Lihat kamera. Siap, 1, 2, 3. Yo, semangatnya. 1, 2, 3. Ayo cintanya. Cinta. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke. Udah bikin anak. Ya Bapak dan Ibu,